Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nugroho. Saya dosen pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada prodi pendidikan Bahasa Inggris, yaitu mata kuliah Fonetik dan Fonologi. Mata kuliah Fonetik dan Fonologi merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan di semester 1 dengan bobot 3 SKS. Ada beberapa hal yang akan saya jabarkan di video kali ini. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua adalah capaian pembelajaran lulusan, yang ketiga adalah materi pembelajaran, yang keempat adalah metode pembelajaran, dan yang kelima adalah metode penelitian. Yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah fonetik dan fonologi adalah salah satu studi linguistik yang memfokuskan pada aspek-aspek bunyi dalam bahasa. Tujuan dari mata kuliah fonetik dan fonologi adalah membekali mahasiswa dengan teori serta pengetahuan tentang artikulatory fonetik dan phonetic rules yang meliputi fitur-fitur bunyi dalam bahasa Inggris dan organisasinya. Cakupan materi meliputi istilah-istilah spesifik linguistik, deskripsi organ bicara atau speech organ, serta mekanisme kerjanya dalam membentukkan bunyi dalam bahasa Inggris, deskripsi serta fitur-fitur pembeda speech sound, dan aturan-aturan dasar fonologi dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah capaian pembelajaran lulusan atau yang disingkat sebagai CPL. Ada 4 CPL yang dibebankan pada mata kuliah fonetik dan fonologi ini. Yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menguasai konsep-konsep dasar ilmu pendidikan dan pembelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai manora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang terakhir, yaitu mampu menggunakan bahasa Inggris untuk menciptakan komunikasi baik lisan maupun tulisan secara lancar, akurat, dan juga berkelindahan. Selanjutnya dalam mata kuliah fonetik dan fonologi terdapat 10 sub CPMK, yaitu yang pertama, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep linguistik, mampu mendefinisikan fonetik dan fonologi, membedakan dan menyebutkan sound, spelling, dan simbol fonetik. Yang kedua, mampu menjabarkan vowels, diftong, konsonan, dan menuliskan fonetik simbol. Yang ketiga, mampu membedakan konsonan berdasarkan tempat pembentukannya dan cara artikulasinya. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan vowels. Yang kelima, mahasiswa mampu mencirikan phonetic features. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun silabel. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan konsep fonem dan alphonemes. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengkategorikan jenis-jenis stress, rhythm, dan intonation. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan segment phonemes dan supersegmental phonemes. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis phonetical rules dan fenomena fonologis dalam speech production. Lalu berikutnya yang ketiga adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam mata kuliah fonetik dan fonologi ada 12 materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa. Sebagian besar materi-materi tersebut bersumber dari buku yang berjudul Practical Phonetic dan Fonologi oleh B. Collins dan S. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Terdapat 3 metode pembelajaran yang akan saya terapkan pada mata kuliah fonetik dan fonologi ini. Yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua adalah metode diskusi atau cooperative learning, dan yang ketiga adalah metode student learning center, di mana saya sebagai fasilitas dalam proses belajar, saya sebagai pengajar memberikan pertanyaan dan meminta mahasiswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mahasiswa juga dirangsang untuk berbicara dan berpartisipasi aktif dalam menjelaskan tugas. Selain itu, saya mendorong mahasiswa untuk menanggapi apa yang mereka dengar dan membuka forum diskusi. Metode ini akan saya terapkan dalam 3 SKS pembelajaran dan 2,5 jam perkuliahan dalam satu pertemuan, di luar dari penugasan terstruktur dan juga pembelajaran secara mandiri. Metode pembelajaran yang pertama yaitu ceramah dalam bentuk kuliah interaktif. Jadi saya sebagai dosen akan menjelaskan materi, kemudian para mahasiswa yang telah mengakses materi yang telah saya unggah di Google Classroom ataupun WhatsApp Group melakukan tanya jawab secara interaktif. Jadi ada proses tanya jawab di dalam kelas. Kegiatan ini akan terjadi secara interaktif pada saat dosen menjelaskan materi, boleh disela oleh pertanyaan dari mahasiswa dan akan dijawab oleh dosen ataupun oleh mahasiswa yang lain. Kemudian pada bagian selanjutnya dari metode perkuliahan ini adalah cooperative learning, di mana mahasiswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dan mereka akan membahas soal yang telah diberikan dengan cara berdiskusi. Kemudian saya sebagai dosen akan berjalan dalam kelas untuk memantau terjadinya diskusi, dan di sini akan terjadi interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa yang lain maupun dengan mahasiswa dan dosen. Jadi setiap mahasiswa harus menuliskan jawabannya di kertas. Kemudian saya meminta perwakilan kelompok yang saya pilih secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu metode penilaian. Terdapat 5 metode penilaian dalam mata kuliah fonetik dan fonologi ini. Yang pertama yaitu kehadiran sebanyak 10%, lalu yang kedua adalah ujian sebanyak 60%. Jadi terdapat 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester yang akan diadakan di pertengahan perkuliahan setelah 8 kali pertemuan.
kemudian dilanjutkan dengan ujian akhir semester yang akan diadakan pada akhir perkuliahan setelah pembahasan selesai. Masing-masing bobot dari nilai ujian ini yaitu 30% untuk ujian tengah semester dan 30% untuk ujian akhir semester. Jadi total adalah 60%. Kemudian yang kedua adalah penugasan. Jadi penilaian ini termasuk ke dalam penilaian terstruktur. Jadi mahasiswa akan diberikan tugas secara individu setelah perkuliahan selesai. Kemudian mereka akan mengerjakan, lalu tugas tersebut akan diunggah di Google Classroom dengan bobot penilaian sebanyak 20%. Yang terakhir adalah partisipasi dengan bobot 10%. Oke? Demikian penjelasan singkat saya mengenai mata kuliah politik dan teknologi ini, dan untuk segmen kedua, mari kita melihat proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, everyone. Afternoon, sir. Welcome back to my class. Masih ingat apa mata kuliah hari ini? Oke, great, thank you very much. Selamat datang di kelas saya. Pertama-tama saya ingin bertanya dulu, ada mahasiswa yang tidak hadir hari ini? Ada, sir. Siapa? Oh, oke. Ada lagi? Oh, oke. It's okay. Oke, sekali lagi, welcome to my class. And ya, hari ini kita akan masuk ke materi kedua, yaitu adalah vowels. Ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian dulu. Ada yang tahu apa itu vowels? Yes? Vowels is kind of like in bahasa you can say vokal. Oke, that's right. Di bahasa, vowels itu artinya adalah vokal atau huruf vokal. Sedangkan di bahasa Inggris ada sedikit berbeda ya. Walaupun sama-sama huruf vokal tapi ada sedikit perbedaan. Oke, kita mulai saja di pembahasan vowels tersebut. Oke, sekarang masuk ke what is vowels, atau dalam bahasa Indonesia itu apa itu vowels. Vowels atau dalam bahasa Indonesia adalah huruf vokal, adalah mengacu pada bunyi bahasa yang dihasilkan dengan aliran udara yang bebas melalui rongga mulut tanpa hambatan signifikan dari lidah, bibir, atau bagian dari mulut. Vokal dalam bahasa Inggris diwakili oleh 5 huruf. Vokal A, I, U, E, dan O. Namun pada praktiknya dalam bahasa Inggris itu lebih banyak bunyi vokal yang dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Kita akan masuk ke bagian tersebut. Oke, lanjut ke slide kedua. Oke, di sini kita harus tahu bahwa vokal itu memiliki beberapa karakteristik atau ciri khas. Yang pertama adalah posisi lidah. Oke, kalau misalnya di sini ya, posisi lidah dapat mempengaruhi jenis vokal yang dihasilkan. Vokal dapat dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah, misalnya tinggi, rendah, ataupun di tengah. Ya, that's right. Dan posisi depan atau di belakang. Begitu juga dengan bentuk bibir. Bentuk bibir saat mengucapkan huruf vokal juga berpengaruh. Misalnya contoh, saat kalian bicara membuat sounds O atau U, apa bedanya dengan saat kalian membuat sounds A, I, dan E? Ada yang bisa? Oke, silakan. Untuk bibir kalau mau mengucapkan O lebih besar daripada kita mengucapkan U. Oh, that's right, betul. That's it. Saat kita membuat sound O, itu berbeda bentuk mulutnya atau bentuk bibirnya saat kita membuat sound U. Saat membuat sound O, itu bentuk bibir kita membuat lubang yang lebih besar daripada saat kita membuat sound U. That's right, that's good. Thank you. Next, kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah phonemic chart ya, atau dalam yang biasa kita sebut dengan phonetic simbol. Ya, di sini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah vowels, yang kedua adalah diphthong, dan yang ketiga adalah konsonan. Nah, pada kali ini, pada pertemuan hari ini kita akan berfokus pada vowels. Betul, that's right. Nah, kita di sini lihat ada vowels, ada berapa di sini? Silakan kalian tahu. There is 12 kinds of sounds of vowels. Mari kita lihat sama-sama. Nah, this is the sounds of vowel. Kita mulai dari yang pertama.
The first one is the E sound. Can you please repeat after me? E sound. That's right. Kalian harus agak sedikit memanjangkan, walaupun sedikit saja. E sound. Okay, that's right. And the second one is E sound. Okay. Apa perbedaan dari kedua? What is the difference between these? What is the difference between these two sounds? Okay. The first is longer. Yes. The second one is shorter. Ah, that's right. The first one is longer, and the second one is shorter. That's right. Inilah perbedaan antara yang bisa dibedakan dari vowels E sound dan E sound. Yang pertama itu kita bisa sering disebut sebagai I panjang. Jadi ya kita harus membacanya at least seperempat lebih panjang daripada I biasa atau I pendek. Oke, yang contohnya adalah kata sheep. Bedakan dengan kata sheep. Sheep dan sheep. Oke. Next, kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, this is the example of the sounds. The first one is S sound, A sound. Contohnya adalah but, up, and one. Ya, jadi ya buat yang belum tahu, yang tulisannya pone itu bukan pon ya, tapi one. Dia menggunakan vowels A, A sound. One. Next. U sound dan U sound. U pendek, U panjang dan U pendek. That's right. The first one is the U sound. Two. You. Apa itu new? Okay, that's good. The next one is U sound atau U pendek. The first one is wood. Look. Good. Wood. Look and good. Okay. Ada yang bisa memberikan contohnya? Is there an example that you can give from the sounds from the U or U sound? Please raise your hand. Okay. For example, sound pendek itu cook. Okay, that's right. Yang artinya Memasak. memasak. Okay. For example, panjang mood. Artinya Mood. mood. Is mood use U sound or U sound? U pendek atau U panjang? Okay. Mood or mood? U panjang. Oke. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah bunyi O and O sound. Yang pertama adalah bentuknya seperti A terbalik adalah O sound. Yang kedua adalah off, on, from. Lalu yang kedua adalah O sound. O sound. Or, all, your, sound. Contohnya adalah the, about. Lalu sound. Contohnya adalah her.
word jadinya ya. Jadi yang benar adalah Word. that's right, word menggunakan sound. Word, not word, but word. Right, that's good. Lalu kembali lagi saya bertanya lagi. Ada nggak yang bisa memberikan contoh di sini? The words that use a or sound. For sound, mother, 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 father. Iya. That's good. A atau yang ditandai bentuknya seperti apa? Terbalik betul. Yes. Oke. Ada lagi yang bisa berikan contoh tidak? Ada lagi dong. Grandmother. Oh, wow, that's the same. Grandfather. Oke, next. Ada yang bisa? Taken. Taken. Dia menggunakan atau O panjang? Sound. Taken. That's right. That's good. What does it mean? Yang huruf A, sir? Oh, In this light, in those light. no. This is yang artinya sebuah. Oh yes. Sebuah. Like a Oh yeah. If we Remember, dalam bahasa Inggris itu bisa berarti sebelah dan juga no. What? The correct one is the alphabet A. Oh yeah. I think this is alphabet. So I am confused. No, this is not the alphabet, but this is the word means yang dalam Indonesia-nya adalah sebuah atau seorang. now we're learn about vowels. So I think Yeah, that's right. There is two pronouns from this word A, ya. Yang pertama adalah yang artinya sebuah dan yang artinya alfabet. Kalau dari alfabet apa bunyinya? A. Dia bukan lagi menggunakan vowels, that's right. Dia menggunakan diphthong. Diphthong itu adalah campuran dari dua vowels. Okay, that's a really good question. Thank you. Yay. I have question too. Yeah. How to please. pronounce major? Major. Major too. We Major. can use a biasa or major. Major. Biasa. A. A. A sound. Major. Major. But the last word, the last vowel, I think it use major. There is major or major. Major, sir. Yang mana yang kalian mau kan? Major or major? First one. Okay. Major. Major. Oke, next kita masuk ke bagian berikutnya. Latihan. Oke, kita akan masuk ke bagian latihan, di mana saya akan membagikan kalian menjadi berapa kelompok? 4 kelompok. Yang perlu kalian lakukan adalah satu, kalian cukup tuliskan kata-kata bahasa Inggris ya yang memiliki
kuliah ini, seperti biasa saya akan memberikan tugas kepada kalian. Oke, tugasnya sangat simpel, yaitu kalian cukup tuliskan 20 kata saja, tentu saja dalam bahasa Inggris, for each vowels. So it means there is 20 times vowels, so a little by 200 words. 200 words. Almost. Okay. Oke. Kita tugas ini silahkan ditumpuk di Google Classroom ya. Kalian sudah masuk semua kan? Iya. Oke. Dan deadline-nya 5 hari saja. Oke. Okay, I think that's enough. Thank you very much for coming to my class and see you again in next week. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.